Bisnis bangkrut atau bisnis tutup itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, ini sesuatu yang ingin saya tekankan ke teman-teman di sini yang lagi mau mulai bisnis atau lagi berbisnis, mau membesarkan bisnis. Ingat bahwa bisnis ditutup atau bisnis bangkrut itu adalah sesuatu yang wajar. Memang cara mainnya bisnis itu adalah seperti itu. Kita nyoba banyak, ada satu yang berhasil. Yang satu yang berhasil ini kita fokuskan. Memang seperti itu. Jarang sekali ada orang yang mulai satu bisnis, itu bisnisnya langsung jadi besar dan udah satu bisnis doang seumur hidupnya. Itu jarang sekali, walaupun memang ada ya. Contohnya seperti foundernya Amazon, kalau nggak salah si Jeff Bezos itu bisnis pertamanya. Jadi dia kerja di hedge fund, kerja sampai umur 30-an, dia keluar, ambil dana dari keluarganya, terus dia bikin Amazon. Terus sampai dengan sekarang ya udah Amazon besar dan sukses. Nah tapi yang seperti ini tuh jarang sekali. Kalau kalian lihat pebisnis yang lain, foundernya Alibaba, foundernya ByteDance yang bikin TikTok, itu sebelumnya pernah gagal, bisnis-bisnis yang dia buka sebelumnya gagal. Sama juga pebisnis yang kecil ya, ini kita ngomong yang skala besar kan, yang memang informasinya ada di media lah. Pebisnis yang kecil, dari orang yang saya kenal, dari buku biografi yang saya baca, semuanya juga sama. Bahkan dari pengalaman saya sendiri, itu sama. Pasti nyoba, selama nyoba itu gagal, ada satu kali yang berhasil. Orang lihatnya cuma pas berhasil itu, seakan-akan nih orang jago bisnis. Bahkan pebisnis yang sudah membesarkan satu bisnis yang berhasil, itu kalau disuruh ngulang lagi bisnis baru, belum tentu berhasil juga. Ingat loh, belum tentu berhasil juga. Kalian bisa lihat foundernya Victoria's Secret, ini cerita saya selalu ulang-ulang ya, karena menurut saya ini salah satu patokan referensi bagaimana bisnis itu memang nature-nya seperti itu. Kalian lihat foundernya Victoria's Secret itu background-nya bagus sekali, orangnya pinter, MBA dari universitas yang bagus, kalau nggak salah Stanford. Dia bikin Victoria's Secret pas dia lulus kuliah, itu berhasil sampai diakuisisi jutaan dolar. Kalau nggak salah di tahun 1980-90, terus kemudian dia bikin baru lagi nih setelah Victoria's Secret, di all in semua uangnya, bikin satu perusahaan di bayi ya, kalau nggak salah baju-baju bayi dan mainan-mainan bayi. Ya kalau nggak salah ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Itu perusahaan yang barunya gagal segagal-gagalnya. Dia sempat ambil hutang dengan jaminan rumahnya, all in ke dalam bisnisnya karena sebegitu yakinnya ini bisnis bakal jadi besar. Karena dia pernah membangun satu bisnis yang besar. Ya dia lupa kalau ada resiko itu. Dan akhirnya dia bunuh diri di ujung. Ya karena kenapa? Mungkin dia lihat juga Victoria's Secret yang dia jual ke orang lain ini, itu sampai jadi besar banget. Dari titik dibeli dari dia, itu bisnisnya bertumbuh terus Victoria's Secret-nya. Mungkin dia pikir ya daripada dia jual, maksudnya waktu itu dia tetap kerjakan si Victoria's Secret, bisnis yang barunya nggak berhasil nih. Ini ada di mana-mana. Contoh ini terjadi berulang-ulang. Ya nggak cuman founder Victoria's Secret. Foundernya Twitch, kalian kalau ada yang main game di sini, Twitch itu platform untuk streaming untuk game, itu juga sama. Foundernya bikin sesuatu yang baru setelah Twitch-nya dijual, nggak berhasil. Kalau nggak salah namanya Justin, kalian bisa Google Justin Twitch. Dia bikin startup di bidang legal, ambil pendanaan sampai puluhan miliar, ratusan miliar, dan gagal. Dia tutup, dia stop. Nah karena memang ada itu. Di dalam perjalanan membangun bisnis, itu memang ada nature itu gitu loh. Memang ada resiko kegagalan. Jadi kalau kalian baru bangun satu bisnis, dua bisnis dan gagal, dan bangkrut, kalian ngerasa di dalam keterpurukan, itu jangan buru-buru langsung mikir, oh udahlah gue nggak mau bisnis lagi. Gue nggak ada kemampuan untuk membangun bisnis. Jangan kayak gitu, karena memang nature-nya seperti itu. Bahkan yang jago bisnis pun, mereka disuruh ngulang aja, belum tentu bisa membangun bisnis besar yang sama. Belum tentu bisa berhasil lagi. Memang ada chance-nya, walaupun punya semua ilmunya. Saya bikin video ini karena ada komentar di video sebelum ini tentang seseorang yang bisnisnya sedang bangkrut, dan kemudian harus bayar hutang, dan pengen ada sedikit arahan seperti apa yang harus dilakukan. Nah mungkin ada 3 hal ya menurut saya yang bisa dilakukan di saat ini. Yang pertama adalah coba dianalisa dulu. Ini gagalnya karena apa? Itu harus tahu. Itu nomor 1 menurut saya yang paling penting. Gagal itu bisa banyak hal ya. Ada yang bisnisnya bagus, berantemnya di level partner. Ada yang partnershipnya nggak ada masalah, tapi bisnisnya nggak jalan. Dipompa terus uang. Ya, keluar uang terus tiap bulan. Karena nahan gengsi. Bisnisnya memang nggak jalan nih. Ditahan terus aja. Sampai bisnisnya akhirnya bangkrut, tutup. Nah, dianalisa dulu. Karena apa? Atau karena faktor eksternal. Misalnya seperti tahun 2020, COVID. Nah, ini yang langkah pertama yang harus kita tahu dulu. Kenapa alasannya bisa gagal? Kenapa harus tahu alasannya? Supaya nanti pada saat kita memulai yang baru, kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Ini penting banget ya. Karena ada orang-orang ya, dia nyoba terus aja tanpa benar-benar merefleksikan diri terhadap ini gagalnya kenapa nih. Coba benar-benar dipikirin, ini gagalnya karena di level partner, sebenarnya bisnisnya bagus, atau memang bisnisnya nggak benar, atau ada ilmu yang kurang tajam gitu ya, nggak ngerti tentang digital marketing, ya bisnisnya produknya sudah bagus, atau apa?
Nah, itu yang pertama harus dilakukan supaya nanti pada saat memulai bisnis yang baru kita tahu, oh ini kesalahan sebelumnya yang kita nggak mau ulang nih ya. Ini akan saya catat dan saya ingat supaya selanjutnya tidak terulang lagi. Kemudian yang kedua adalah fokus untuk selesaikan penutupan bisnisnya. Ini tergantung ya kondisinya seperti apa. Apakah dipilotkan orang karena nggak bisa bayar hutang? Kalau dipilotkan tentu nanti ada penunjukan kurator, akan dieksekusi, dilelang semua asetnya. Atau seperti apa? Atau kondisinya ada investor yang masukin uang ke dalam bisnis kita dan kemudian dia minta uangnya balik. Nah ini mesti benar-benar dibedah. Ini investor masukin ke dalam bisnisnya, apakah ke dalam PT di mana dia pegang saham, dia beli saham di PT-nya, atau dia ada perjanjian sama kita nih, kita nggak pakai PT, ada perjanjian bahwa dia investasi di bisnis kita dengan perkiraan return sekian. Nah ini mesti tahu jelas ya. Kalau misalnya memang dia masuk ke dalam PT dan dia investasi sifatnya, berarti kan nggak harus dikembalikan. Terus gimana? Ya aset-aset di PT-nya dijual, dikembalikan berdasarkan persentase yang dia miliki. Dia punya 40% dari hasil jual itu setelah bayar hutang semua supplier dan segala macamnya, baru balikin sebisanya. Karena dia memang investor, sama-sama menanggung resiko. Kecuali ini memang disebutkan dari awal adalah sebagai hutang. Jadi ada perjanjiannya tuh, bahwa kita hutang ke dia, hutangnya bunganya berapa. Atau misalnya kalau investasinya by project, ya, karena sekarang kan banyak orang yang investasinya ngambilnya tuh by project. Jadi dia punya bisnis misalnya tambak udang nih, tapi nggak ada PT nih. Ngambil duit dari orang, oke, ngambil duit 100 juta ya, nanti lu dapat 20% nih. Dibikinlah perjanjian investasi. Ini mesti jelas, lihat di perjanjiannya. Ditulisnya sama-sama menanggung resiko atau ini hutang. Kalau hutang ya harus dikembalikan, tapi kalau sudah ditulis jelas, sama-sama menanggung resiko, dan memang kalau berhasil dia dapat returnnya cukup besar, sesuai dengan risk yang diambil, ya nggak perlu dikembalikan karena kan memang jelas ini investasi. Nah ini sering banget ada pertikaian di ranah ini ya. Jadi investornya taruh uang, dia ngerasa bahwa ya itu hutang. Kalau nggak kembalin sama sekali itu menjadi hutang. Ya nggak bisa karena ini kan adalah investasi. Ya investasi ada unsur resikonya gitu. Jadi coba dilihat dulu itu seperti apa. Dan kemudian fokuskan energi untuk benar-benar ini diselesaikan sebelum kalian melangkah maju lagi. Kalau misalnya ini adalah hutang dan kalian benar-benar harus mengembalikan uang yang kalian pinjam, misalnya ya udah kalian cari kerja, cari cara untuk dapat uang untuk kembalikan. Kalian fokuskan cara untuk bisa mengembalikan uang tersebut. Ya ini sesuatu yang memang harus kalian lalui ya. Kita kan namanya jaga reputasi ya. Reputasi itu penting banget. Kalau kita ngemplang malah bahaya karena yang namanya word of mouth, omongan orang, itu kan nyebar. Nanti kita nggak tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita ada kebutuhan apa sama orang. Itu kalau misalnya kita ngemplang seperti itu, nanti ada titik di mana kita butuh investor, lagi butuh bantuan orang, reputasinya kita udah kesebar ke orang yang mungkin bisa bantu kita. Jadinya dia nggak bantu kita, gitu ya. Jadi benar-benar ya fokuslah kembalikan, tapi ngomongin baik-baik. Oke, saya utang 100 juta, saya minta waktu 15 bulan atau 20 bulan, saya akan kerja, balikin ini per bulan. Buat secara tertulis. Nggak apa-apa, kita cari uang benar-benar fokus untuk balikan. Ini sama seperti ceritanya kalau nggak salah Pak Tahir ya, di buku biografinya, nanti kalian bisa cari buku biografi Pak Tahir. Kalau nggak salah dia pernah bisnis showroom atau apa gitu ya, di umur 30-an bisnisnya bangkrut, itu dia balik kerja dulu. Balik kerja di pabrik garment, jadi manajer atau kepala divisi, itu buat balikin uangnya. Karena memang ya jaga reputasi, ya memang harus gitu ya. Kalau misalnya memang kita sudah janji, sudah tertulis semua ya jaga reputasi lah. Ya kalau masalah pengurangan dari sisi pembayaran hutangnya yaitu masalah negosiasi dengan pemberi hutang gitu kan. Tapi ingat ya, kalau memang ini adalah investasi ya memang nggak ada kewajiban. Itu diomongin dengan jelas. Kecuali kalau tadi ada penulisan bahwa ini memang adalah. Kemudian langkah yang ketiga adalah melangkah maju. Jadi setelah kalian merenungkan, ya tadi yang pertama adalah merenungkan ini kenapa bisa gagal supaya nanti nggak gagal lagi, belajar dari pengalaman. Kemudian kalian sudah fokuskan energi untuk menyelesaikan masalahnya. Ini saatnya kalian untuk melangkah maju. Melangkah maju itu maksudnya gimana? Jangan memenuhi pikiran kalian dengan negativitas. Nah banyak orang yang seperti ini, pikirannya negatif, hina diri sendiri gitu ya. Oh saya mah nggak bisa bisnis, nggak mau lagi, udah nggak usah lah, memang nasib seperti ini. Itu pikiran-pikiran negatif dibuang. Kenapa? Supaya pertama, badan kita nggak kena penyakit. Karena pikiran negatif itu sumber dari penyakit. Itu yang saya percayai ya. Ada orang-orang yang isi pikirannya itu banyak sekali negativitas. Ya selain mengganggu cara berpikirnya, itu penyakit bisa datang. Entah itu penyakit kanker lah, atau penyakit dalam lainnya. Itu banyak sekali yang karena dari pikiran yang negatif. Jadi saya harap
kalian jangan negatif dulu nih. Hilangkan semua pikiran negatifnya dan karena kan sudah sadar bahwa memang berbisnis seperti itu. Itulah resiko yang harus dihadapi karena kita memulai bisnis. Ya memang seperti itu. Gitu orang pebisnis yang besar juga ada yang bangkrut, terus mereka juga sampai berjuang untuk naik lagi. Itu juga banyak kok gitu. Jadi kalau kita memang masih dalam kondisi berjuang ya nggak apa-apa. Ya, jangan sampai negativitas itu memenuhi pikiran kita. Nah, itu yang pertama, yang penting ya. Jadi dari pikiran kalian. Kemudian selanjutnya adalah kalau memang kalian ingin berbisnis lagi, ya mulailah eksplorasi lagi. Dan saya ingatkan di sini berbisnis itu memang nggak harus dari modal kita sendiri. Ada orang-orang yang preferensinya adalah menggunakan modal sendiri. Tapi itu nggak harus. Kita bisa bisnis pakai uang orang kok. Ya, kita punya ide, kita bikin presentasi, kita bikin satu prototipe, kita presentasi, kita pegang 20%, investornya masuk 80%, bisa jalan kok. Bahkan semua startup-startup yang menjadi besar, ya seperti Amazon, kemudian ByteDance yang bikin TikTok, atau Alibaba, ataupun yang ada di Indonesia, itu pakai uang investor semua, bukan semuanya pompa uang sendiri gitu. Jadi, kalau memang niatannya mau berbisnis lagi, ya mulailah eksplorasi lagi dengan pikiran yang positif. Karena memang itu harus nyoba terus. Pebisnis yang berhasil adalah yang memang dia tahan banting, dia dobrak terus. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Memang pejuang gitu. Nah, harus mentalitas kalian tuh harus pejuang. Ya jangan baru sekali dua kali tuh lembek gitu. Jadi kalau misalnya memang mau berbisnis lagi, ya mulailah bisnis lagi, eksplorasi lagi. Tapi kalau misalnya memang belum mau mulai berbisnis lagi ya nggak masalah. Tapi jangan sampai vakum. Ya kalau misalnya nggak berbisnis balik dulu kerja. Ada kok founder-founder di Indonesia yang dia mulai bisnis, startup, nggak jalan, ada hutang segala macem, dia stop, fokus untuk kembalikan hutangnya dan dia kerja. Udah, nggak apa-apa. Dan pengalaman bisnisnya itu bisa dia ceritakan juga ya, bisa menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh orang yang merekrut. Dia kerja sebagai business development atau kerja sebagai product manager atau apapun, nggak masalah. Ya untuk vakum sementara, tapi jangan kosong. Jangan sampai kalian cuma rebahan di rumah, main game aja gitu ya, main game rebahan sampai bertahun-tahun gitu karena merasa down banget. Itu sayang, apalagi kalau kalian masih muda, waktu itu berharga banget. Ya nanti kalian kalau udah di umur 40-50 baru mulai peka terhadap ini ya. Karena nggak semua orang peka gitu kalau waktu itu berharga. Jangan sampai waktu kalian kosong pada saat kalian bilang mau vakum bisnis. Kerja dulu aja, ada yang dikerjain gitu, ada yang dipelajarin. Karena kalau kalian kerja itu kan ada sesuatu yang kalian dapat juga. Selain dapat uang, kalian kan juga buka network di sana, nambah ilmu di sana. Nanti mau balik bisnis lagi juga nggak apa-apa. Atau bisnisnya mau mulai sampingan dulu ya juga nggak apa-apa. Tapi jangan vakum ya. Intinya itu. Dan kemudian satu hal lagi yang ini juga selalu yang saya tekankan ya, banyak-banyak sedekah. Ini percaya nggak percaya ya, ini bukan channel agama ya, tapi yang memang sesuatu yang saya lakukan secara rutin, orang-orang sekitar saya ataupun orang-orang yang saya kenal dari buku biografi yang saya baca, sedekah itu punya kemampuan untuk membuka jalan kita. Jadi kalau misalnya ada banyak halangan dalam hidup, ada kemungkinan itu sedekahnya juga kurang. Jadi kalau misalnya kalian berada dalam keterpurukan, ya tetap usahakan cari cara untuk bersedekah. Dan bersedekah itu ada banyak caranya, gak harus jumlah banyak, tapi yang penting membantu orang yang membutuhkan. Bisa bagi-bagi beras, bisa juga meluangkan waktu ke yayasan yang menampung orang tua, atau apapun. Selalu saya ingatkan ke semua orang, terutama yang bilang, Pak, saya lagi ada masalah ini. Sedekahnya sudah belum? Sudah rutin belum? Secara ikhlas nggak? Bantu orang nggak? Ya, supaya rezekinya lancar. Jadi sekali lagi saya rangkum di sini bagi yang kemarin nanya tentang bisnisnya sedang bangkrut, berada dalam keterpurukan, coba refleksi. Yang pertama refleksi, ini lagi gimana, apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua, fokus untuk kelarin dulu, ya, kerahkan semua energi untuk kelarin. Kalau harus kerja ya kerja, negosiasi, balikinnya kapan. Tapi kalau ini adalah bentuk investasi, bicarakan. Ini berarti kan bukan hutang gitu ya. Dan yang terakhir adalah melangkah maju. Hilangkan semua negativitas di kepala. Ada sedekah dan kemudian eksplorasi lagi. Dan kalau memang mau berbisnis, jangan terpaku bahwa bisnis harus modal sendiri. Bisa pakai modal orang lain yang mau sama-sama menanggung resiko. Gitu. Semoga membantu ya.